Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas soal OSN IPA SD tingkat kabupaten. Kita lanjutkan ke video yang ke-9 untuk OSN IPA nomor 81. Infeksi saluran kemih dapat disebabkan oleh bakteri yang masuk dari eksternal ke lingkungan internal. Kadang-kadang infeksi kemih akan naik lebih jauh ke ginjal dan menyebabkan infeksi ginjal. Manakah rute yang harus dilalui bakteri dari lingkungan eksternal ke ginjal untuk menyebabkan infeksi semacam itu? Nah, yaitu uretra, kantong kemih, ureter, dan ke ginjal. Berarti jawabannya ini uretra, kantong kemih, ureter, dan ginjal. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 82. Produksi omega 3 sebagai suplai makanan yang penting bagi perkembangan otak secara massal dapat memanfaatkan teknik bioteknologi, yaitu fermentasi. Nah, bukan kota jaringan tapi fermentasi. Maka jawabannya adalah yang D. Maaf, yang C. Selanjutnya, nomor 83. Perhatikan beberapa metodologi bioteknologi berikut. Hibridoma, radiasi isotop, teknologi plasmid, kultur sel punca. Manakah yang dapat diaplikasikan dalam pengobatan COVID-19? Nah, yaitu ini hibridoma, teknologi plasmid, kultur sel punca. Berarti 1, 3, 4. Maka jawabannya adalah yang A. Di 83 berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya 84. Fungsi klorofil dalam fotosintesis adalah yaitu sebagai penangkap energi cahaya. Tempat berlangsungnya fotosintesis, ini penangkap energi cahaya. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 85. Pada periode 2020 sampai 2022, masyarakat dunia diresahkan oleh kasus pandemi COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 85. Tumbuhan memerlukan beberapa faktor yang dapat menjaga proses pertumbuhannya, diantaranya sebagai nutrien, gen, hormon, cahaya, temperatur, dan kelembaban. Nah, faktor internal yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Jadi faktor internal yang dapat mempengaruhi proses tersebut adalah yaitu gen dan hormon. Jawabannya adalah yang 2 dan 3, maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 87. Every year, human deforest millions of hectares of tropical rainforest, which the following is a likely consequence of this deforestation. Jadi maksudnya adalah setiap tahun manusia menebang
jutaan hektar hutan hujan tropis. Nah, yang manakah berikut yang dampak dari penebangan ini? Nah, manakah yang dampaknya dari setiap tahun manusia menebang jutaan hutan hujan tropis? Nah, yang dampaknya yang mana terhadap manusia? Dampaknya dari ini ada manusia, animal and plant population will be eliminated as their habitats are destroyed, leading of a decrease in biodiversity. Nah, jadi ini yang jawabannya. Ini yang lebih tepat ini. Jawabannya adalah yang A. Nah, populasi manusia dan tumbuhan akan musnah atau punah. Nah, karena habitatnya rusak dan penurunan keanekaragaman hayati. Nah, ini juga yang, nah ini berarti jawabannya ini. Nah, itu lebih jelasnya bahasa Indonesianya. Akibatnya adalah populasi hewan dan tumbuhan akan punah karena habitatnya hancur, yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Nah, ini. Selanjutnya, nomor 80 berikutnya, yaitu 88. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang menghasilkan senyawa yang berfungsi untuk melembabkan kulit dan mencegah risiko dehidrasi. Nah, yaitu jawabannya adalah yang S. Nah, ini adalah yang ini. Ini adalah kelenjar. Ini kelenjar minyak. Nah, ini adalah struktur kulit. Nah, ini kelenjar kulit. Kelenjar minyak dari struktur kulit. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang S. Selanjutnya, nomor 89. Jika dilakukan pemangkasan pada bagian ujung pucuk tanaman, efek yang akan terjadi pada tanaman dan luas area daunnya adalah, yaitu tanaman menjadi rimbun dan luas area daun akan bertambah. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 90. Keberadaan John Jott khusus meningkatkan luas permukaan pada bagian usus halus. Hal tersebut menguntungkan untuk memfasilitasi proses, yaitu proses absorpsi. Nah, ini jawabannya yang A. Nah, demikianlah pembahasan latihan OSN IPA SD tingkat kabupaten. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.